Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kita semua. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama saya Feby Cahya Puspitasari pada podcast kali ini yang akan menemani teman-teman di Perpustakaan Putri Karangmeleno di SMP Negeri 3 Tenggarong. Dan pada segmen kali ini akan menjadi ruang berbagi dan belajar bersama, khususnya dalam upaya memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan belajar, baik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Kota Bontang yang akan datang sebagai bintang tamu. Halo Ibu Alivia, selamat datang. Ya, selamat datang Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast kali ini, juga bisa memberikan pesan dan pesan mungkin nanti. Kemudian apa kabar Ibu Alivia hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Baik. Apakah ada selama di perjalanan lancar-lancar saja? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja Mbak. Karena dari Kota Bontang ke Tenggarong perjalanannya lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya. Ya, oke, baik. Sebagai literasi, perpustakaan sekolah memiliki peran yang penting ya Ibu ya, untuk betul. sebagai pintu awal untuk siswa dan siswi untuk belajar dan mengenal dunia literasi dan juga belajar. Perpustakaan yang dikelola dengan baik pastinya akan memberikan kesan yang baik juga ya Ibu ya, betul. untuk siapapun yang mengunjunginya. Untuk mengawali pembicaraan kita Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana kesan dan pesan Ibu Alivia selama berada di Perpustakaan Putri Karangmeleno SMP Negeri 3 Tenggarong. Ya, terima kasih Mbak. Kesannya betul-betul luar biasa ya. Kaget saya ternyata bisa dalam satu sekolah dengan siswa yang 1000 ini bisa mendapatkan Chromebook dari kementerian, itu luar biasa. Walaupun memang ini kan kabupaten ya, penduduknya banyak, ternyata mampu gitu loh ya. Dinas pendidikannya bukan main, juga luar biasa untuk mengadakan Chromebook itu. Kami aja di Bontang itu walaupun kota kecil belum ada itu Mbak yang satu siswa satu Chromebook. Setahu saya pernah itu saya pembinaan ke sekolah, katanya kami cuma dapat 12 Bu, siswa kami 500 gitu. Dan itu Chromebooknya cuma ditaruh di perpustakaan aja gitu, nggak bisa ditaruh di kelas. Kalau di sini kan semua siswa dapat, bisa dibawa pulang. Nanti kalau sudah naik kelas katanya Ibu baru dikembalikan atau dia lulus gitu ya. Nah itu memang luar biasa, pembelajaran banget ini buat kami nih. Luar biasa memang ya, hebat. Di mana sekarang dunia digital ya, teknologinya dan lain sebagainya, dan dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi anak-anak sudah tidak lagi terlalu tergantung dengan gadget ya. Dengan Chromebook itu mereka sepertinya sudah puas berselancar di dunia maya. Saya kira itu dengan Chromebook itu. Dan apa-apa sekarang ini yang lagi digaungkan dengan paperless ini sebenarnya sangat berguna. Ya, kita tidak perlu lagi anak-anak, kalau dulu kan anak-anak ulangan harus pakai kertas, ada lembar jawaban, harus pakai alat tulis. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi gitu, tidak perlu lagi dengan Chromebook. Luar biasa. Baru pernah saya melihat memang sekolah dengan betul-betul menerapkan literasi digitalnya jalan gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh nanti di Bontang, Mbak. Amin. Semoga bisa menjadi motivasi juga buat anak-anak untuk bisa lebih literasinya diperdalam gitu ya. Dimana menurut saya di zaman saat ini tuh mungkin masih banyak siswa dan siswi kurang dalam literasi. Mungkin dengan adanya Chromebook dan perpustakaan online itu bisa menambah motivasi anak-anak untuk bisa literasi. Berliterasi ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh bagaimana peran
perpustakaan daerah dalam mendukung literasi masyarakat secara luas. Kira-kira apa saja program dan layanan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang kepada masyarakat, terutama juga kepada siswa dan siswi yang berada di sekolah? Oh gitu. Kalau kami selama ini memang kita menambah jam layanan, Mbak. Jadi biasanya normal orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kami kalau hari Senin sampai Kamis itu buka sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9. Nah terus kalau hari Sabtu Minggu kami juga buka mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuka kesempatan terutama untuk orang tua, keluarga. Maksud kami di Sabtu Minggu itu kan kalau Senin sampai Jumat ayah ibunya kerja mungkin ya, jadi tidak sempat membawa anak ke perpus. Nah, kami kasih waktu lah di Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu tuh sebenarnya literasi keluarga menurut kami, karena biasanya di situ orang tua membawa anaknya, terutama yang anak-anak kecil, balita. Kan kita juga ada playground, jadi anak-anak juga betah di situ main. Terus kalau setiap hari itu kita adakan namanya kunjungan jelita, jelajah literasi anak. Nah itu kita mengundang TK PAUD dengan kelompok belajar atau playground. Nah playground itu jadi mereka datang sesuai jadwal, Mbak. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya. Jadi Dinas Pendidikan membuat jadwal, kami menerima. Jadi itu bisa dalam satu hari bisa ada 2 atau 3 sekolah tergantung jumlah siswanya. Nah jadi itu kita mau menumbuh kembangkan literasi sejak dini lah. Jadi kita buat memang perpustakaan semenarik mungkin supaya anak-anak kesannya oh iya aku senang ke perpustakaan. Nah, nanti jadi kami pun pas penerimaan meminta ke mereka nanti kalau hari Sabtu atau Minggu ajak ayah bundanya ke sini ya untuk main tuh, di situ ada tempat main. Daripada di mall mahal bayar, mendingan di sini gratis gitu ya. Jadi kita menjualnya itu begitu, Mbak. Jadi memang alhamdulillah sih, apalagi sebelum Covid itu pernah kami itu dalam 2 hari itu Sabtu dan Minggu dalam 1 hari itu bisa 400 kunjungan. Oh, dalam 1 hari. Iya, dalam 1 hari itu di Sabtu Minggu terutamanya itu. Nah, terus kalau malam itu karena kita untuk mereka yang pekerja kan kerja sampai jam 4 sore ya, jadi kalau mungkin dia mau mengembalikan buku atau mau pinjam buku boleh di luar jam kerja ya. Itu juga peminatnya lumayan, apalagi waktu dulu sebelum Covid itu, Mbak, anak-anak sekolah yang harus diskusi, harus kerja kelompok itu kan. Jadi daripada mereka mungkin di rumah salah satu mereka, mending dia ke perpus, ada juga bukunya kan. Jadi mereka bisa langsung mencari referensinya di situ. Itu tujuan kami kemarin itu. Jadi alhamdulillah memang sih pernah dalam satu malam itu kadang sampai kita itu kan kalau malam petugas terbatas ya, karena kan itu hitungan lembur. Jadi teman-teman itu yang menjaga kadang nggak sampai kewalahan karena ruang santai kami itu penuh kadang. Kan kita ada di bawah itu ruang santai, ruang baca santai. Nah disitulah mereka boleh diskusi. Kalau di atas kan ruang baca serius ya harus sepi ya. Jadi harus tenang. Ya, nah itu yang agak ramai yang di bawah. Terus kita memang sekarang sudah pelan-pelan menyediakan juga memang kami itu harus ada ruang diskusi. Nah, jadi disitulah nanti anak-anak kalau mau mengerjakan kelompok mereka boleh di situ. Atau sekarang di belakang kami ada dibangunkan oleh PT KNI, itu namanya BCH Bontang Creative Hub. Nah, di situ anak-anak itu boleh menggunakan ruangan itu untuk mereka, misalnya kalau sekarang itu saya lihat mereka itu biasanya latihan menari di situ, atau dia ada tugas membuat diorama kah atau keterampilan apa, mereka kumpulnya di situ. Memang kan namanya Bontang Creative Hub ya, jadi apapun kreativitas mereka boleh dilakukan di situ. Nah jadi di situ juga ada, di atas itu ada ruang mereka juga untuk diskusi, juga ada ruang untuk rapat di situ disediakan juga. Jadi yang penting mereka bersurat ke kami mohon izin mau pakai ruangan, kita siapkan. Memang tujuannya untuk itu, menarik anak-anak muda nih biar mau ke perpustakaan gitu. Wah, menarik banget Ibu ya. Saya mendengarnya di mana perpustakaan ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan gitu ya. Dari hanya mulai membaca, kemudian juga bisa untuk diskusi, bermain, untuk anak-anak playground, dan juga bisa untuk latihan nari dan lain sebagainya. Wah, cukup menarik Bu ya. Oke.
dengan layanan itu apakah itu dibuka untuk umum ya Bu, untuk Iya, semuanya? iya, semua umur dan umum. Tapi kalau malam kita untuk layanan anak kita tutup. Oh iya, untuk Heeh. orang dewasa berarti Dewasa lebih. saja, kalau malam. Wow, lumayan menarik ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa sih tantangannya Bu yang dihadapi khususnya pada saat mungkin anak-anak datang ke sekolah atau anak-anak playground yang datang ke perpustakaan Mhm, gitu. mhm, mhm, Kira-kira mhm. tantangannya apa ya Bu? Ya, memang namanya anak juga masih umur 3 di bawah 5 tahun kan Mbak ya. Ya pasti ya itu Butuh tantangannya. pendampingan lebih gitu. Iya, gurunya memang harus aktif mendampingi. Kalau kami kan memang kami paling yang mendampingi itu 2 orang gitu ya. Nah itu tantangannya yaitu mereka suka gurunya Kemana-mana. ceritanya kemana dia lari ke sana kemari gitu ya. Iya, Itu aja sih Mbak anunya tantangannya itu, apalagi mereka kan ibaratnya belum ngerti ya ini iya, apa benar. gitu kan. Kalau di bawah Batita itu kan di bawah 3 tahun ini apa gitu kan ini anunya. Jadi ya kadang ya begitu, kadang kita tanya apa jawabannya apa ya itu biasa itu. Oh iya, Memang kami harus berubah menjadi guru TK atau guru benar benar. playgroup gitu ya di Dalam sini. sekejap Bu Iya ya. dalam sekejap. Oh iya ada lagi satu Mbak layanan Iya, kami yang baru apa itu itu? Persia namanya. Apa? Perpustakaan Heeh. disabilitas dan lansia. Oh, ada juga untuk Jadi lansianya? baru diluncurkan September kemarin. Nah, jadi itulah juga pekerjaan baru kami Mhm. karena namanya disabilitas ya, mohon maaf teman-teman Iya, disabilitas kan punya keterbatasan. keterbatasan. Nah, makanya itu kemarin kami di bulan-bulan itu tuh antara Agustus September kami banyak melakukan pelatihan untuk bagaimana menghadapi mereka. Terus bahasa isyarat, terus kami juga bekerja sama dengan Wiataguna Bandung untuk pengadaan buku-bukunya mereka dan Khusus buku berarti? Oh khusus dengan huruf braille. oh, Nah, jadi itu lagi tambahan tugas kami. Kalau mereka mau berkunjung berarti harus teman-teman memang ada siap. beberapa teman-teman yang sudah bisa bahasa isyarat. Mmm, Jadi mereka lah yang bisa menemani nih karena kalau iya kita yang tidak biasa kan nanti bingung nih mau ngapain ya. iya, Nah, benar. jadi di situ ada lagi kami tugas tambahan kami di tahun ini yaitu untuk melayani teman-teman disabilitas dan Dan lansia. itu kira-kira mulai berjalannya dari kapan, Bu, ya? Bulan September Mbak launching. Oh, ya. September kemarin. Oh, Heeh. oh, berarti baru aja. Baru, heeh. Semoga itu bisa menjadi motivasi lebih ke depannya, Iya, Bu, ya. heeh. Nambah jumlah kunjungan kami juga kan Benar. dan variasinya gitu loh Mbak. Iya. Kalau selama ini mungkin ya anak-anak sekolah SMP SMA gitu kan maunya kita semua kalangan kita ini Iya. namanya kan literasi untuk semua gitu. Informasi dan sharingnya sangat menarik sekali Bu, sangat Terima luar kasih biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar teman-teman. sana Iya, untuk bisa lebih sering datang ke perpustakaan perpustakaan. Bu ya. Iya. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi untuk semua usia Iya, untuk mengembangkan budaya literasi. literasi. Iya. Saya Febi Cahya Puspitasari selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alivia yang sudah Ya. datang pada podcast kali ini dan juga pada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam literasi. literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.